Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kantor Kesatuan Kerja atau Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Kalimantan I didatangi petugas KPK. Dua SPBU di Balikpapan tidak diperbolehkan menjual BBM kepada kendaraan roda 4. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya. Proses pengerjaan jalan terowongan di Samarinda hingga kini baru mencapai 19%, sedang target selesainya akhir 2024. Seperti inilah antrean pembelian BBM di beberapa SPBU di Balikpapan. Umumnya antrean seperti ini terjadi pada pembelian Pertalite. Meski terus mengular, namun Pertamina justru menutup layanan penjualan BBM untuk mobil. Penutupan ini diberlakukan di 2 SPBU, yakni Stalkuda dan Sepinggan. Pertamina berdalih kebijakan tersebut untuk mengurangi antrean khusus mobil. Strategi ini diakui oleh Pertamina telah berhasil mengurangi antrean kendaraan. Jadi kita per Sabtu kemarin lakukan kebijakan untuk di SPBU Stalkuda dan SPBU Sepinggan itu kami tetapkan sebagai SPBU Pertalite yang hanya melayani kendaraan roda 2 karena kami lihat titik kemacetan terbesar atau terparah itu ada di 2 SPBU tersebut. Jadi untuk 2 SPBU yang kami lakukan itu hanya untuk roda 2, untuk roda 4-nya bisa mengisi di SPBU MT Haryono Dam dan SPBU Gunung Buntu sebagai salah satu pengalihannya. Sudah kita lakukan kurang lebih ini jalan hari ketiga, bisa dilihat dari teman-teman juga untuk SPBU di kedua SPBU tersebut antriannya sudah normal. Kecuali memang kemarin di depan Stalkuda masih antrian itu, tapi orang yang mau muter ke BSB di putaran itu. Tapi untuk di SPBU-nya tidak ada lagi ke antrian yang parah, dan di MT Haryono juga kita lakukan penambahan jam operasional yang tadinya Pertalite itu sampai jam 10 malam. Nah, kita lihat karena ada pengalihan ini kita extend sampai jam 12 malam. Sementara pengemudi roda 4 terutama angkutan kota justru mengeluhkan kebijakan Pertamina tersebut. Itu karena mereka kesulitan mendapatkan BBM. Untuk menuju SPBU mereka harus menempuh perjalanan jauh dan harus mengantre lebih dari 1 jam. Dampaknya mereka kesulitan beraktivitas. Seluruh angkot ngisinya pasti Pertalite. Pertalite ini udah ngantri berapa lama nih Pak? Kalau di Dam ini ya kurang lebih lah kita antrinya bisa 1 jam. Ini sudah 1 jam nih Bapak nunggu nih dari tadi? Belum. Ini belum, kurang ya? lebih setengah jam. Setengah jam ya. Nah ini kan ada wacana dari Pertamina untuk menutup nggak menjual lagi Pertalite untuk SPBU Stalkuda dan Gunung Bakaran ya. Tanggapannya gimana nih Pak? Ya sebenarnya kalau ditutup untuk Stalkuda dan Gunung Bakaran kita susah Bu, karena untuk pom bensin timur nomor 7 dia itu kan dari Teritip, Gunung Bakaran, Teritip, Batakan, Gunung Bakaran, Stalkuda dan Dam Dalam. Jadi agak jauh ya sebenarnya jaraknya, nanti jaraknya bisa ketemu di Manggar lagi ya pom bensin ya Pak? Karena Manggar kan sudah tutup Ibu. Mungkin ada keluhan-keluhan atau ini Pak yang bisa disampaikan? Ya mungkin? keluhan ini kita susah Bu, sampai untuk mengantri Pertalite khususnya kita sampai 2 jam akhirnya nggak bisa cari uang. Pengemudi angkot mendesak Pertamina agar mengatur ulang kebijakannya. Ini dimaksudkan agar mereka tidak kesulitan mendapatkan BBM.
Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ada stoknya. Otorita Bandara Kalimarau Berau sudah melakukan sejumlah langkah untuk antisipasi lonjakan penumpang jelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Beberapa langkah yang dipersiapkan adalah dengan mengevaluasi prasarana serta penambahan jadwal penerbangan. Saat ini satu maskapai telah mengajukan penambahan jadwal yang dilakukan setiap hari. Penambahan ini mulai dilakukan awal Desember 2023. Otorita meyakini penambahan jadwal juga sangat mungkin dilakukan maskapai lainnya, mengingat Bandara Kalimarau merupakan gerbang menuju daerah tujuan wisata di Kabupaten Berau. Nataru ini, alhamdulillah kemarin secara kami sudah melakukan informasi secara informal dengan para pihak maskapai. Sepertinya nanti di bulan Desember ini merupakan waktu yang notabene yang biasa kita kenal ada high season. Jadi ada kemungkinan akan ada penambahan, ada kemungkinan untuk pelonjakan penumpang. Maka dari itu ada juga kemungkinan pihak maskapai untuk menambahkan armadanya. Armadanya dalam ini ada jadwal penerbangannya yang saat ini seminggu 4 kali, nanti dimulai Desember awal akan menjadi perubahan jadwal menjadi seminggu 7 kali untuk mengantisipasi. Dan dalam hal ini pihak maskapai berantisipasi terkait moda sarananya. Kami dari pihak bandara melakukan evaluasi terkait prasarananya. Sementara itu, hingga akhir November 2023, arus penumpang pesawat di Bandara Kalimarau ini masih normal dengan rata-rata penumpang 900 hingga 1.200 orang per hari. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Kesehatan Balikpapan tengah merancang peraturan daerah khusus sistem kesehatan daerah Rabu siang. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari DPRD, pemerintah kota, pegawai dinas kesehatan hingga rumah sakit dan puskesmas. Dan tersebutkan satu persatu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti menyatakan perda ini diselaraskan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ditegaskan pula bahwa perda tersebut sangat penting agar layanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Berjibaku melawan pandemi COVID-19. Paripurna ya menyempatkan hadir untuk di sini. Kemudian ada Pak Henry, Wali Kota. Terima kasih Pak Henry. Penting yang kita akan bahas juga di raker ini bahwa kami saat ini sedang membuat peraturan daerah sistem kesehatan daerah. Ya, itu kita menyelaraskan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru Nomor 17 Tahun 2023, dan kami harapkan seluruh pihak yang hadir bisa memberikan masukan di dalam perda tersebut, sehingga hari ini hadir juga dari Bapemperda DPRD ya Bapak Andi Arif Agung, kemudian juga mewakili pemerintah kota juga ada ya, kita lihat tadi ada Pak Asisten 2. Kegiatan ini dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis serta pameran dengan menyertakan seluruh puskesmas di wilayah Balikpapan. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.